Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam berkat limpahan hidayah-Nya sehingga pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan materi. Perkenalkan, saya Syahrin Ramadan dari Prodi Ilmu Politik kelas B dengan NIM F013006. Baik, materi yang akan saya paparkan kali ini mengenai kerjasama hubungan internasional. Di era global ini, hampir setiap negara melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, perlu melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Kegiatan ini tentunya berfungsi untuk menyebarluaskan hasil produksi suatu negara ke negara lain, demikian sebaliknya. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antar bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa. Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti mempunyai tujuan. Berikut ini tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama yaitu membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua yaitu membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu memajukan perdagangan. Dan yang keempat yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Yang keenam yaitu memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Yang ketujuh yaitu meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antar bangsa di dunia. Selain itu, kerjasama antar negara juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperlancar hubungan ekonomi, baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi, serta memperlancar sistem pembayaran antar negara. Yang kedua yaitu menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui bidan atau organisasi internasional dan nasional. Perkembangan dan masa depan negara akan menjadi lebih sulit bila menutup dirinya untuk tidak mengadakan kontak kerja sama dengan negara lain. Tidak ada satupun negara yang akan sanggup menjamin eksistensinya ke depan bila dalam penyelesaian masalah yang dihadapi sendirian. Mereka butuh kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Pada awalnya saja, kerjasama ekonomi hanya sebatas pada kegiatan ekspor dan impor saja. Tapi dengan makin luasnya pengaruh globalisasi ekonomi, semakin dirasakan dampaknya terhadap aktivitas pembangunan suatu negara. Agar kerjasama tersebut berhasil dan menguntungkan, itulah tadi fungsi dari kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan tersebut diantaranya dalam bentuk bidang sosial, politik, budaya, keamanan, dan ekonomi. Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi dalam 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat membantu satu sama lain. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan mitra. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerjasama ini bisa dalam satu kawasan seperti ASEAN. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi multilateral atau regional.
Organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. Itulah tadi bentuk-bentuk kerjasama internasional. Perkembangan organisasi dan kerjasama ekonomi dan bisnis regional semakin meningkat. Hal ini dapat mendorong jaringan bisnis regional yang semakin intens, terutama dengan semakin berkurangnya hambatan tarif barir dan non-tarif barir serta adanya homogensiti karakteristik regional. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka sebagian ahli ekonomi atau perdagangan atau bisnis internasional menyarankan agar para manajer bisnis internasional pada saat ini lebih bertindak dan berpikir act local, think regional, and forget global. Terima kasih, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.